kejaksaan langsung ada yang punya Oh, tempatnya. pasal Satgas ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Mbak, apa kabar? Baik, Pak Burhanuddin apa kabar? Pak Harli apa kabar? Terima kasih nih karena bantuannya Pak Harli, saya bisa main ke sini ketemu sama Bapak loh Pak. Iya. Aku ceritanya mau diajak jalan-jalan sama Bapak keliling ke Jagung karena ini aku first timer, baru pernah datang ke sini. Ada seluas apa wilayah Kejaksaan Agung sih Pak? Cukup luas sih, saya luasan berapa. Tapi yang pasti dulu itu Kejaksaan Agung ini sekolah SMA ini 70? iya 70 dan satunya lagi 6. itu masuk ke Area? kita. Oh iya? Jadi dulu bulat. Oh. Tapi karena waktu itu ada dari Kementerian Pendidikan membutuhkan ya apa boleh. Itu tapi zamannya Jaksa Agungnya Pak Profesor Gunawan itu udah lama. Udah lama banget. Ya, udah lama. Akhirnya makanya jadi dibagi tanahnya untuk SMA 70 dan SMA 6. Betul. Jadi warga Blok M atau yang sering lewat Jakarta Selatan ngelihat sebelum SMA 70 ada panah Kejaksaan Agung. Ini tempatnya ternyata segede gini dalamnya. Bapak tapi sebelum kita naik mobil, ini patung apa sih Pak? Makna ini ada di sini kan orang tahu bahwa hukum itu kan melihat siapa saja sama, makanya ketutup. Jadi makanya justru dia tanpa siapa yang ada di hadapannya, keadilan tetap harus ditegakkan. Tapa tebang pilih semuanya sama pasti. ya Pak? Makanya ditutup matanya. Makanya ditutup matanya. Itu bukan tukang sulap loh. Bukan ya? Bukan. Kalau kebuka ngintip nanti dia Pak, kelihatan mau ngebela siapa. Oke, Bapak kita bisa langsung jalan-jalan sekarang keliling Kejaksaan Agung? Ayo. Let's go! Oke, Bapak at the first place kenapa kita pengen banget ketemu dan ngobrol quality time sama Bapak? Karena sekarang seperti yang kita tahu, kasus-kasus mega korupsi yang diungkap sama Kejaksaan Agung ini lagi bikin semua mata publik ini tertuju ke sini gitu Pak. Tapi pertanyaanku, Bapak ngerasa udah cukup sukses belum sih ngejabat sebagai Jaksa Agung? Enggak juga. Masa Pak? Karena apa yang saya kerjakan itu menjadi tugas dan kewajiban saya. Soal berhasil tidak, biarlah masyarakat yang menilai. Tapi saya merasanya ya biasa-biasa aja. Apa yang sudah menjadi kewajiban saya kerjakan. Itu aja. Bapak sebagai Jaksa Agung terlama loh Pak, dari 2019 sampai sekarang 2025. Sesulit apa sih Pak jadi Jaksa Agung? Apa gampang-gampang aja sebetulnya buat Bapak? Sebenarnya saya ini kan manajerial ya. Manajerial ya. Seorang Jaksa Agung manajerial. Tapi bagaimana bisa mengkompakkan ya para Jaksa Agung muda sehingga dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Itu tugas seorang manajer. Oke. Berarti Bapak jago nih, dipercaya 2 presiden loh, dua-duanya mempercayakan jabatan Jaksa Agung ini sama Bapak. Si jago apa sih Pak, penasaran gitu loh Pak? Ya saya biasa-biasa aja. Burhan adalah orang biasa-biasa saja dan bukan siapa-siapa. Jadi Bapak ngerasa ya nggak ada yang spesial tentang Bapak? Nggak ada. Tapi sampai 2 presiden mempercayakan jabatan ini ke Bapak loh? Kemungkinan karena saya bekerja dengan ikhlas, tulus, dan saya tanpa, ya kita nothing tulus saja saya bekerja. Oke. Apa sih Pak yang dipesanin spesifik sama Pak Prabowo untuk Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Bapak kali ini? Jelas laksanakan penegakan hukum yang sebaik-baiknya. Itu aja yang utamanya, terutama pemberantasan korupsi. Dan titik beratnya adalah melakukan penindakan atas perkara korupsi yang katanya sangat marah di kita. Dan itu yang utamanya. Dan terutamanya lagi beliau selalu katakan bahwa kebocoran APBN itu hampir itu 30%. Itu yang menjadi titik beratnya. Apa tindak lanjut Kejagung dari temuan ini Pak? 30% tuh gede. Besar, iya. Maka kami melakukan coba konsolidasi teman-teman, ayo kita sama-sama. Dan saya selalu katakan pada di dalam tiap pertemuan bahwa apabila satu daerah itu tanpa korupsi itu bohong besar. Setiap wilayah daerah pasti ada korupsi. Dan kalau di Jakarta kan udah teman-teman bertahu sendiri bagaimana. Dan kok kadang-kadang orang-orang bangga ya. Ini kayak lagunya Ebit G. Ade, bangga dengan dosa-dosa. Jadi kadang-kadang mengungkapnya lebih mudah begitu. Bangga dengan dosa-dosa. Jadi mengungkapnya lebih mudah. Kita udah ini jalannya sudah terbuka kan gitu. Pak sebelum lanjut, ini kan tadi aku minta diajak jalan-jalan. Area-area yang ada di Kejagung ini ada apa aja sih Pak? Kan ini ada Jampitsus. Yang gedung
Yang gedung ini nanti Pitsus. Pitsus. Mungkin dalam waktu dekat kita akan pindahkan lagi ke sini. Oh, ada lagi Jampidum. Ada ya, Pak, ya? Jampidum sebelah sana, Jampidmil di sini. Jampidmil Di sini. yang ada di Jampidum sini. ada di sana, kemudian ada Jam Intel juga satu gedung dengan saya. Oh, Jaksa Agung Pembinaan, Jam Intel, kemudian Badan Pemulihan Aset itu satu gedung dengan saya. Nah, Pak, pertanyaan lagi nih Pak selanjutnya. Ketika Kejagung ini mengungkap kasus, Pak, kan banyak banget tuh barang bukti bernilai fantastis yang disita gitu, Pak ya. Kemana sih barang-barang itu dikemanain dan uang sitaan para terpidana ini tuh dikemanakan, Pak? Barang-barang ini kita lelang. Oh, dilelang. Pasti dilelang. Lelang, kemudian jelas yang pasti uangnya kita masukkan ke Kas negara. Kas negara. Dan kita lihat memang kan ada yang selalu bilang bahwa, oh kemana uangnya? Pada setiap saat kami selalu mengupdate, ini loh bahwa kami lakukan pelelangan ini, melakukan pelelangan ini. Di-share public itu nih. dari publik. Cuma memang mungkin tidak seramai dalam penindakan. Kalau penindakan kan lebih wah heboh. teman-teman wartawan nonton terus. Nah, ini ada juga di sini ada beberapa ini dua juga ini. nih, Ya, barang-barang ini. sitaan. Silakan kalau mau dicobanya. Tapi barang-barang ini memang dipajang di sini terus nanti akan dibawa? Bukan, kita sementara aja penyimpanan, karena gimana pun juga kita harus simpen jangan sampai rusak. Benar. Karena kalau rusak nanti nilai jualnya jadi turun. Turun. Dan itu akan merugikan kita negara juga. Tapi ada nggak sih Pak kalau misalnya barang yang udah disita tapi ternyata barang itu orangnya nggak bersalah, barangnya akan dikembalikan? Oh, dikembalikan pasti. Kita pasti kembalikan. Oke, nah Pak ngomongin soal barang yang lagi nggak kalah fantastis adalah terakhir kemarin kasus 3 hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditangkap Pak. Iya. Nah, gimana kasus ini pertama kali terungkap Pak? Karena temuannya luar biasa gede banget. Terungkapnya sebenarnya ada, kita pun ini tindak lanjut ya. Ada putusan yang awal. Udah, oke. Putusan awal yang tersangkanya adalah perorangan-perorangan. Ada direktur-direktur yang bertanggung jawab. Oke. Nah, mereka teman-teman di dalam putusan itu bunyinya ya untuk uang pengganti kerugian negara itu akan dipertanggungjawabkan kepada perusahaannya. Kemudian kita lakukan penyidikan atas perusahaannya, korporasinya. Tetapi yang kita sayangkan tiba-tiba dibebaskan. Ini pemikiran seorang penyidik kan. Iya, iya. Ini pasti ada apa-apa. Kritis. Lah ya. dari Oke. perkembangan itulah. Dan informasi-informasi dari masyarakat sehingga kita bisa merangkumnya. Dan kita mengungkapnya ini. Oke, oke. Pak, tapi ada anggapan kan misalnya kayak barang sitaan atau barang temuan Kejagung yang memang dibawa ke sini, di-up ke media, dinaikkan katanya buat flexing-flexingnya Kejagung aja Enggak lah, gitu. enggak. Nanti dilihat, nanti di gudang, Oh, iya. boleh dilihat di Oke, gudang. oke, di gudang. oke. Masih yang soal mungkin ada yang Pertamina, ada yang Hakim ini masih ada beberapa Masih kan ada. yang belum dilelang, bahkan banyak. Nanti lihat aja. Kita lihat aja Iya, ya. Oke. Pak, tapi mungkin juga pertanyaan besarnya ketika kasus ini kan memperlihatkan kalau wakil Tuhan aja nerima suap, emang masih ada harapan Pak Indonesia bisa bebas korupsi? Orang-orang terutama yang muda ya, nah, ya harusnya berpikir maju. Oh ya, suatu bisa aja terjadi suatu saat. Kita jangan terlalu apatis bahwa tidak akan korupsi tidak akan habis di Indonesia. Insya Allah kita beli waktu dan masih ada waktu, kita akan terus bagaimana supaya korupsi ini kita hilang lah dari negeri ini. Ya setidak-tidaknya berkurang. Pak, dari 2019 waktu Bapak menjabat sampai saat ini, dari angka 1 sampai 10 Pak, kalau Bapak harus menilai kinerja Bapak udah di angka berapa sih? Saya tidak bisa menilai diri sendiri. Jadi saya kerja udahlah. Kerja apa yang harus saya kerjakan, saya kerjakan. Yang pasti target saya adalah pengembalikan marwah nama baik kejaksaan. Menyambung dari situ Bapak menjaga marwah kejaksaan. Dan akhirnya apa ya Pak, judul kasus-kasus besar yang ada di bawah kepemimpinan Bapak, misalnya nilai kerugian negara fantastis ya kita sebut yang paling gede apa sih Pak, Jiwasraya, Asabri gitu ya Pak ya. Iya. Terus Yang kemarin Timah. Timah, Iya. Harvey Muiz, CPO, Iya. Duta Palma, Iya. Pertamina juga nggak kalah gede. Iya. Nah, mungkin pertanyaan banyak orang, seberani itukah Bapak bisa mengungkap penjahat-penjahat negara ini ke publik Pak? Ya harus berani dan saya sudah nothing tulus dan pada dasarnya
saya udah mengikhlaskan hidup saya untuk bekerja. Tapi Bapak nggak takut kan kasus-kasus ini isinya bisa dikatakan mafia-mafia gede, ya serem-serem lah gitu Pak, keselamatan keluarga, keselamatan Bapak pribadi. Ya pasti, sebagai manusia pasti ada rasa takut, tapi insya Allah lah. Nyatanya sampai saat ini saya masih segar-segar aja. Masih seger-seger aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gitu. Oke. Pak, karena udah main ke sini kayaknya nggak sah kalau aku nggak diajak main ke kantornya Bapak. Boleh nggak kita ke ruangannya Bapak abis ini? Boleh ya Pak? Iya. Kita udah sampai di ruangan Pak Burhan. Bapak coba boleh diceritakan, ini baru masuk langsung gambar biru-biru bersama Presiden Prabowo. Ya, ini acara ya terakhir pada waktu kita habis lebaran, habis puasa nih, buka puasa. Ini baru banget. Ya baru banget. Jadi pengarahan langsung sering nggak sih Pak ketemu Pak Prabowo? Sering. Berarti kalau ada pengarahan kayak direct langsung dari Pak Presiden ke Bapak. Menarik sekali. Pak, aku penasaran biasanya aku kalau masuk ke ruangnya pejabat pemerintah, aku pengen lihat meja kerjanya, boleh nggak Silahkan. Boleh ya Pak? Silahkan. Coba. Kita ceki. Mejanya Bapak. Ini Bapak biasa menerima tamu-tamu sehari-hari? Ya, untuk anggota di sini, tapi kalau tamu seperti sini. Tamu di situ. Oh, kalau anggota duduk di sini. Iya. Bapak mumpung dari sini, aku boleh nyobain kursi Boleh. Agak ngelunjak memang Aziza Hanum ini ya. Semoga ketularan. Oh, semoga ketularan. Cocok nggak Pak saya jadi jaksa agung? Cocok ya? Wah, ini harus diabadikan nih, boleh nggak? Di foto. Coba Sinta. Bapak boleh duduk di sebelah aku Pak? Boleh. Ayo. Saya nyuruh-nyuruh orang tua jaksa agung lagi. Nggak ada takut-takutnya emang. Nah, nanti kalau gini kayak prewedding. Terima kasih. Iya. Empuk juga guys kursinya. Kalau nggak empuk gimana harus setiap hari di sini? Iya, nanti kalau ruangan tuh harus ini ya Pak, mendivine mood yang ada di ruangan. Jadi kalau ruang kerjanya nyaman, Bapak juga nyaman. Bapak, tadi kita terputus ngomongin soal bagaimana di bawah kepemimpinannya Bapak, Kejaksaan Agung ini berhasil mengungkap banyak kasus-kasus mega korupsi. Yang terakhir banget adalah kasus Pertamina yang mungkin sampai sekarang masih dipertanyakan rimbanya. Udah sampai mana sih Pak progresnya? Ini terus dalam pengungkapannya. Kita udah tiap hari kita manggil saksi-saksi dan kita akan mengungkap terus. Dan semoga tidak sampai di sini. Gitu. Saya mengharapkan lebih kita terungkap lagi apa dan mengapanya, sehingga ke depan Pertamina akan lebih bagus lagi. Dan karena sesuai dengan harapan saya, yang ada di benak pikiran saya, ayo kita tindak, kita represif, tapi setelah itu mari kita perbaiki tata niaganya, supaya tidak terulang lagi yang demikian. Tapi nggak gentar Pak ngadepin raja-raja minyak, raja-raja mafia itu? Enggak lah, lillahi ta'ala aja. Katanya backing saya kuat tuh. Backing Bapak lebih kuat ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap sekali. Pak, balik lagi ke kasus Pertamina nih Pak. Ada yang menarik. Pas lagi konvers waktu itu kan, di konvers pertama Kejagung bilang ada tindakan pengoplosan kan Pak waktu itu. Nah, tapi kemudian diralat tuh. Itu istilahnya namanya blend. Bukan oplos, dua hal yang berbeda. Kenapa bisa salah Pak? Itu beda banget. Itu kan baru awal waktu itu. Kita waktu awal, karena pengungkapan awal pasti akan tidak sama dengan di akhir. Karena kita kan yang penting bagi kami pada waktu itu ada perbuatan melawan hukum, itu aja. Soal bentuknya apa nanti kita perdalam di dalam penyidikan lanjutannya kan. Itu. Ya pada saat itu masyarakat marah-marah banget gitu Pak. Itu maka waktu itu saya sampaikan yuk, yang penting hasil Pertamina zaman sekarang kan udah bagus. Karena dia perkaranya 18 sampai 23. 23. Iya. Ini kan 25 sedikit. Iya. Nah, jangan sampai nanti gara-gara disidik kita Pertaminanya pendapatannya berkurang, jangan sampai kan. Bapak kalau misalnya jadi kita gitu kan, Bapak tiap hari juga naik mobil. Mungkin Bapak juga merasakan hal yang sama kayak kita kan Pak, kayak sakit hati banget gara-gara urusan Pertamina. Iya nggak sih Pak? Misalnya di luar jabatan Bapak sebagai Jaksa Agung. Ya tentunya saya sebagai masyarakat juga merasakan itu. Begitu ada hal yang demikian, kita ungkap.
Nah, yang juga tak kalah menarik adalah tentang apa sih Pak bedanya KPK sama Kejagung? Karena sekarang kan sama-sama nanganin kasus-kasus korupsi dan mega korupsi. Nggak ada bedanya, Bapak. Nggak ada lah, nggak ada bedanya. Sama-sama menangani perkara korupsi. Dan kami selalu koordinasi. Suka berasa saingan nggak sih Pak? Tidak pernah. Nggak ada bersaingan, kami selalu koordinasi kok. Apalagi yang sekarang, komisioner sekarang, jaksanya ada 2 di situ. Dari dulu aja nggak ada persaingan. Jadi kami tidak merasa bersaing. Tapi ayo kita sama-sama. Dan selalu koordinasi. Oh iya? Misalnya kita menyidik sesuatu, kita akan sampaikan kami melakukan penyidikan ini. Pemberitahuan itu ada. Oh oke. Gitu. Jadi tidak ada tumpang tindih. Nggak ada tumpang tindih. Nggak Nggak ngerasa ke outshine satu sama Nggak lain ada, gitu, nggak ada nggak sama ada. sekali. Dan itu cuma orang-orang aja lah yang tidak tahu Biasa. persis di dalam. Netizen emang suka ada-ada aja Ya, Pak. nggak tahu siapanya. Ya. Tadi mumpung aku udah mention soal netizen, kan belakangan sering banyak istilahnya apa ya, netizen tuh suka komen-komen kalau kasus-kasus korupsi itu tuh suka dipakai untuk mengikat gitu Pak, untuk mengikat seseorang supaya patuh. Oh, maksudnya supaya nekan orang Nekan suatu orang. hal yang Betul. bersangkut Yang melakukan patuh. ya. Iya. Tidak semuanya begitu. Tapi ada. Bagi kami, ya gini, kami tidak semua kami itu baik-baik semua lah. Enggak, saya akui lah. Saya akui masih ada 1-2 orang yang melakukan itu oknum ya, yang melakukan yang hal demikian, tapi seharusnya tidak boleh hal demikian dilakukan. Pak, tapi mungkin juga untuk ngasih edukasi ke masyarakat Pak, sebetulnya prosedural pengungkapan suatu kasus tuh seperti apa sih Pak? Sama Kejagung? Bagi kami, kalau ada bukti awal, ada informasi, ya kita tindak lanjuti. Saya suka katakan kalau ada informasi masuk, saya akan ke disposisi saya, ungkap. Penasaran deh Pak, ketika mau ngungkap satu kasus besar atau menetapkan satu nama jadi tersangka, butuh izin penguasa nggak sih Pak? Enggak, kita bebas, kita merdeka loh. Undang-undang kita dalam pendidikan, dalam pelaksanaan tugasnya kita merdeka. Terus harus lapor, kalau lapor habislah waktu kita. Nanti malah nggak karuan. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah ada yang menghalangi saya, nggak pernah. Tapi kayak sepengetahuan gitu Pak, misalnya harus tahu dulu siapa yang Dulu gitu, lapor dulu, Nggak nggak ada. Kita lakukan dulu, jalan aja udah. jalan dulu. Tapi bicara tentang masa depannya Kejagung, kemarin kan sempat heboh revisi UU TNI ya Pak, yang sekarang udah jadi undang-undang gitu. Nah, salah satu posisi sipil yang bisa dijabat tentara itu adalah di Kejaksaan Agung. Iya. Tanggapan Bapak? Iya, karena di situ adalah tugasnya, ya. Jadi bukan Jampidum, nggak bisa. Jadi Jampitsus nggak bisa. Militer. Itu militer. Karena memang kerjaannya menyangkut militer, menyangkut tentara. Jadi tidak terus dia melakukan untuk sipil, enggak. Tetap aja dia tidak bisa jadi jam yang lain. Iya. Misalnya kayak Jampidum, Jam Intel, Nggak Jam bisa. Pis, enggak. Dia tetap ansih membawahi penanganan perkara militer. Itu aja. Gimana Bapak menjamin TNI ini nggak akan ada di jambit-jambit yang lain? Undang-undangnya nggak bisa. Oke. Terjawab. Dan jadi seorang jaksa harus melalui pendidikan jaksa. Pertanyaan selanjutnya mungkin kalau Bapak tadi udah mention menjadi seorang jaksa, sebetulnya tugas atau KPI seorang jaksa agung itu apa sih Pak? Yang pasti pembantu presiden, karena saya memang diangkat di kabinet ya. Kemudian dan penegakan hukum. Bisa nggak sih Pak mention satu kasus yang bikin Bapak tuh geleng-geleng kepala gitu, kayak ada ternyata kasus kayak gini yang bikin Bapak nggak lupa selama mungkin pas Bapak ngejabat jadi jaksa dulu, ada nggak sih Pak? Jiwasraya dan Jiwasraya. Asabri itu langkah saya pertama. Yang pertama adalah di sana juga di dalam Asabri saya nuntut hukuman mati di situ juga. Karena kasusnya sangat ruwet. Dan saya bersyukur saya punya teman-teman anggota-anggota yang betul-betul punya visioner, punya talenta dan punya integritas, sehingga kasus yang betul-betul ruwet begitu bisa terurai dan terbukti di pengadilan. Dan kebahagiaan seorang jaksa sebenarnya adalah mungkin menyidik, menuntut dan berhasil diputus. Itu kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan uang.
Tapi pada saat itu nggak berhasil Pak, nggak dihukum mati. Ya, itulah makanya yang menyebabkan saya sedikit terpukul, ya, karena hukumannya adalah, ya, karena sudah dihukum atas perkara yang sebelumnya seumur hidup, maka yang ini 0 hukumannya. Jadi itu yang menurut Bapak paling Ya, berkesan, yang nyebelin, yang bukan menyebalkan gitu ya Pak. yang ya capek-capek kita, hukumannya yang khawatirkan nanti kalau perkara yang jiwasrayanya, misalnya nanti dapat potongan, yang akhirnya kan kalau mati gitu, tapi ya kan kita tidak bisa berbuat apa-apa, hakim lah yang jatuh kan. Yang memutuskan. Oke. Pak, tapi pas Bapak lagi nge-handle kasus kayak gini, Bapak pernah dapat kayak ancaman atau tekanan gitu? Ya, nggak sih, Pak? ada. Selalu ada aja. Bapak ngadepinnya Tidak. gimana? Bapak ngadepinnya gimana? Ya, kalau udah biasa mah tenang aja. Santai aja. Ya dibikin santai lah. Kalau saya nanti mungkin bingung, malah adik-adik bukan anggota saya lebih bingung lagi. Jadi, ya kalau ada pun ya saya diam. Bapak diam aja. Ya bukan pura-pura, ya udah ayo, ini resiko. Ancaman, tekanan Bapak pernah ada. Iya. Tawaran Pak, katanya pernah Ada. ditawarin 2 triliun. Iya, Iya. iya. Untuk kasus apa Pak? Adalah. Gimana cara nolaknya Pak? 2 triliun? Ya tuh saya gede bilang banget. tetap kasus ini harus berjalan. Godaannya banyak Banyak. juga ya Pak dari jabatan ini ya Pak. Lebih banyak tekanannya apa lebih banyak godaannya Pak? Sama aja. Tapi yang pasti banyak framing lah. Banyak framing, banyak Itu, doxing. itu framing, waduh. Tapi katanya teman-teman Pak biasalah, semakin tinggi biasalah gosip. Gitu. Resiko public figure ya Pak? Bukan public figure lah, saya pengennya sih nggak public figure. Saya malah lebih seneng kalau saya tuh bisa makan di pinggir jalan. Masih bisa nggak sekarang? Sebenarnya bisa aja nekat, tapi datang dipoto, lama-lama, waduh, nggak enak Males juga. juga ya Iya. Pak. Lebih baik makan nasi bungkus di rumah. Take away aja udah paling Iya. aman. Iya. Oke. Makan pun dari rumah saya Dibekelin? dibekelin. Oh, sama ibu dibekelin? Lebih aman. Oh, lebih safety. Oke, Pak, balik lagi ke pertanyaan tadi. Kan aku beberapa waktu lalu berkesempatan wawancara juga Ketua KPK Pak Setio Budianto. Nah, kalau ngomongin soal koruptor ini kan, tadi Bapak sempat mention Bapak sebel karena Bapak nuntut hukuman mati, tapi malah hukumannya 0 untuk yang kasus Asabrinya. Tapi Bapak setuju nggak sih sama hukuman mati? Karena saya tanya sama Ketua KPK Pak Setio setuju kalau koruptor harus dihukum mati. Kalau Bapak? Iya, saya setuju selagi undang-undangnya mengatur dan kita memang masih memungkinkan untuk itu aja. Kayak saya ini kan pelaksana undang-undang ya, apapun ya. Jadi menurut Bapak koruptor pantas dihukum mati? Ya untuk tertentu ya. Untuk kasus-kasus tertentu. Oke. Pak, ini kan belum lama ada rencana soal gaji hakim dinaikkan Pak. Bapak sempat dengar juga kan ya? Nah, jaksa pengen juga nggak sih Pak? Ya kalau semua gaji mah pengen juga, jangan ditanya. Pengen, tapi kan kita juga akan melihat anggaran negara tuh lagi gimana, belanja negara kayak gimana. Kita sadar diri lah gitu aja. Kalau kepengen pasti kepengen, semua siapa sih yang tidak pengen gaji gede? Saya juga pengen Pak. Iya makanya. Iya, benar. Kalau pengen sih pengen, tapi kan lihat anggarannya tuh sih cukup enggak. Gitu. Tapi kalau gaji jaksa agung sekarang cukup Pak? Ya sama dengan menteri. Oh iya Pak? Iya. Berapa sih Pak? Waduh, itu mah dapur. Tapi cukup lah Pak ya buat dapur ngebul ya Pak? Kalau hidup ini selalu cukup aja. Hidup selalu cukup. Dan selalu kurang saja. Gak pernah ada cukupnya. Nggak ada cukupnya. Dari tadi kita ngomongin serius-serius, sekarang saya pengen nanya yang lebih chill lagi. Bapak tuh galak nggak sih? Saya tidak pernah marah. Boleh tanya ke semua. Masa? Tidak pernah. Bapak Kalau kuis saya Bapak marah, tuh mengindikasikan iya. Bapak galak kok Pak. Kalau saya marah, kerjaan saya ambil alih, saya konsep sendiri, saya ketik sendiri, baru itu marah. Serius? Iya. Pernah kejadian kayak gitu? Ya ada lah, dulu lah. Oh iya Pak?
Iya. Itu tandanya Bapak marah? Kalau saya marah begitu. Oh. Saya kerjakan sendiri, Seneng dong anak buahnya kalau Bapak yang ngerjain sendiri. malah pada bingung. Padahal nggak punya kerjaan. Ada Bapak handle sendiri. Oh gitu Pak? Iya. Oh. Dan wajah saya memang wajah sangar gitu. Iya. Bapak galak tahu dilihatnya Pak beneran. Tapi ternyata pas ngobrol kayak gini, kalau kata anak-anak sekarang cowok-cowok soft spoken. Waduh, Iya Pak, yang halus gitu Pak ternyata. halus tapi tidak begini. Ya beda dong Pak, gitu loh. Oh gitu. Pak, tapi mungkin pertanyaan selanjutnya yang sangat ikonik dari seorang Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin adalah kumisnya. Ya. Kenapa Bapak suka banget miara kumis? Gini, kalau saya nggak ada kumisnya, itu apa ya? Lugu itu apa ya? Cupu, culun. Ya culun lah, Culun. itu udah tepat. Masa sih Pak? Iya. Pernah tapi nggak pakai kumis? Waktu masuk pendidikan pertama masuk, Nggak ada kumis ya? padahal kami kan sejak mahasiswa udah ada kumisnya gitu. Oh. Walaupun rambut panjang tapi masih ada kumisnya. Oh gitu. Jadi kayak culun lah. Culun. Ya, culun. Jadi Bapak lebih memilih untuk punya kumis. Iya. Oh. Soalnya image-image cowok-cowok berkumis kan galak gitu, Pak. Tapi Bapak kayak enggak sih ganteng-ganteng aja. Iya, Pak. Padahal kumis tuh, Kumis tuh. Apa itu omnya? Baik, sebelum kita menutup point of view kali ini, saya punya games buat Bapak. Udah siap? Kita mulai reality check. Pertanyaan pertama. Jadi pengusaha apa jadi penegak hukum? penegak hukum Oke. Jakarta atau Cirebon? Jakarta. Jakarta. Gak nge-gym apa nggak makan pete? Lebih baik nge-gym. Jadi mendingan gak nge-gym apa nggak makan pete? Nge-gym. Lebih baik nggak nge-gym? Iya. Nge-gym, lebih baik Oh nge-gym. lebih baik nge-gym. Tapi katanya Bapak tiap hari harus makan pete. Iya, tapi tetap yang utamanya nge-gym. Oh, Jadi, harus nge-gym. Gimana pun juga untuk kesehatan baik nge-gym. Oke. Kan pilihan. Iya benar, pilihan Pak. Pertanyaan selanjutnya penting banget harus dijawab ya Pak. Gak punya kumis apa gak punya rambut? Mendingan tidak dua-duanya. Jadi itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Harus ada Harus dua-duanya. ada. Obat ganteng ya Pak? Ya. Obat ganteng. Yang ganteng, yang bilang ganteng siapa? nggak tahu. Siapa ya? Oke, pertanyaan terakhir. Untuk koruptor Pak, dikurung di pulau terpencil yang ada hiunya atau hukuman mati? Lebih baik hukuman mati. Hukuman mati. Bapak tegas soal itu. Pasti. Oke. Tepuk tangan dulu buat Pak Burhan. Pak, tapi ternyata Bapak wong Cirebon tah Pak? Iya. 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 Lahirnya di Cirebon tah? Cirebon. Oh, pada baik. Pada baik. Iya, nenek saya tinggal di Cirebon, jadi saya bisa Iya. sedikit-sedikit bahasa Cirebon. Oh. Iya, tapi di Cirebon terus Bapak gede di Majalengka tapi ya? Enggak, saya gedenya di Magelang. Oh, di Magelang justru. Saya gedenya di Magelang. Terus baru Mulai dari SMP, SMA. Saya di Cirebon hanya sampai SD aja. oh sampai SD. Tapi bahasa Sunda mah gak pinter. bisa bahasa Sunda. Oh, tapi dari tadi saya perhatiin Bapak ngomongnya ada yang tentang Padang, Jawa, menguasai banyak bahasa gitu sebetulnya. Ya, saya punya 8 bahasa daerah yang saya bisa. Serius Pak, bahasa apa aja? Jawa, Jawa, Sunda, ya, Palembang, Palembang, ya, Tegalu. kemudian Padang, Padang. gitu. Aceh dikit, Oh Aceh bisa Pak? Pahaba. Abah. Apa ge? Itu, Pak Aceh itu bahasa yang paling pendek-pendek. Oh iya. Air, I. Terus? Gitu. Apa kabar, Bah? Ba, Bah. ba, ba, Kalau orang Padang, Bakabah, Bah. bakaba. Bah. Kalau Aceh ba, Bah. Ciluk. Ba. Bahasa apa lagi Pak? Terus selain Aceh, Padang, Jawa, Sunda, Terus ke timur, Indonesia Makassar masih bisa. Timur. Oh, Bakareba. Gitu. Keren ya Pak. Apa karena dari dulu tugas kelilingan Iya, jadi tugas menguasai keliling aja. banyak bahasa? Kan jaksa ini kan kalau di persidangan, itu kalau tersangkanya misalnya orang penduduk sana, mau tidak mau harus bisa bahasa. Oh. Masa harus pakai penerjemah aja kan? Oh iya, benar. Jadi Bapak belajar. Kita belajar. Tapi Kebetulan kalau di rumah sama Bu Sri ngomongnya bahasa apa? bahasa Jawa. Oh, Karena saya begini, ada perjanjian, nggak, ya bukan perjanjian, tapi
bahasa yang dipakai adalah bahasa ibu. Bahasa Arab apa bahasa Arab? Majnun. Gila dong. Bapak, pertanyaan terakhir sebelum aku menutup Point of View episode kali ini, apa sih yang masih pengen Bapak capai di hidup Bapak? Atau di karir Bapak sebagai Jaksa Agung? Sebenarnya tetap pada awal janji saya pada waktu diangkat, saya ingin memperbaiki kejaksaan dan selalu menjaga marwah kejaksaan. Cuma itu aja. Habis itu purna, selesai, itulah cita-citanya. Kepengen ngelakuin sesuatu nggak sih Pak yang belum bisa Bapak lakuin sekarang karena masih ngejabat jadi jaksa? Misalnya jadi atlet atau apa gitu, olahraga Enggak juga, apa? karena saya bukan bekas atlet justru. Oh iya, baru olahraga? Iya. Apa atletnya? Saya kempo, Oh Bapak kempo. jadi nggak pengen jadi atlet lagi. Udah selesai? Udah selesai, udah tua. Udah tua. Pak habis pensiun hal pertama yang pengen Bapak lakuin apa? MC, MC? Apa maksudnya MC? ngomong cucu, Oh gemas, kan cucunya udah gede tapi. udah gede. Oh. Yang pertama cucu masih umur 17 tahun tapi udah asisten dosen. Wow. Ada, tapi nggak di Indonesia lah. Oh nggak di Indonesia, yang paling besar. Iya. Yang paling kecil usia berapa? Paling kecil usianya 4 tahun. 4 tahun. Ada berapa sih Pak cucunya? Ada 6. Oh rame, pantesan mau jadi MC, ngomong cucu. Oke, Bapak terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol sama aku hari ini, kita bercanda-bercanda dan mematahkan image bahwa Pak Burhan galak. Enggak guys, Pak Burhan baik banget. Kalau gitu saya Aziza Hanum, sampai bertemu lagi di Point of View berikutnya. Iya. Bye-bye.